Jembatan Cipendawa di Bekasi, Jawa Barat ambles diduga lantaran baut konstruksi jembatan dicuri. Kerap dilanda banjir, petugas panitia pemungutan suara menggelar simulasi antisipasi banjir saat pemilu 2024. Warga membludak antre ribuan durian gratis. Halo, selamat siang bersama saya Zulfikar Naiki. Kita buka informasi pertama dari Jawa Timur. Pemirsa, 2 jembatan di Lumajang tidak bisa dilewati setelah diterjang banjir bandang. Banyaknya material banjir yang terbawa membuat warga harus melakukan pembersihan. Area jembatan limpas di aliran Sungai Bokong, Lumajang, Jawa Timur ini jadi target pembersihan warga desa Sawaran Kulon pasca banjir bandang yang melanda. Mereka bergotong royong agar akses jalan bisa dilalui kembali. Kendati mulai surut, namun aliran air masih meluap ke atas jembatan. Dari kemarin sampai saat ini masih belum bisa dilewati roda 4. Untuk akses roda 2 bisa dengan teman-teman masih gotong royong dengan didampingi. Soalnya arusnya masih terlalu deras. Banjir bandang juga merusak struktur bangunan jembatan di aliran Sungai Afur Cangking 1 yang terletak di Desa Bandaran, Kecamatan Kedung Jajang. Dan untuk hari ini BPBD beserta warga masyarakat didampingi oleh Musbika dari Kecamatan Kedung Jajang bahu-membahu untuk membersihkan aliran sungai. Ada berapa titik? Cangking 1, Afur Cangking 1. Ada berapa titik Pak lokasi yang? Untuk sementara ada 3 titik. Banjir bandang dari kawasan perbukitan Gunung Ringgit menerjang aliran Sungai Kalibokong dan aliran Sungai Afur Cangking 1. Luapan airnya tak pelak merendam permukiman warga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, pemirsa, jembatan di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara Lampung mengalami kerusakan. Bagian permukaan jembatan ambrol sehingga mengancam keselamatan. Sejumlah kendaraan secara perlahan melewati jembatan Wai Sabuk di Jalan Sumatera Lintas Tengah di Desa Bunglai, Lampung Utara, Lampung. Pasalnya, permukaan jembatan yang dibangun sejak tahun 1972 itu alami kerusakan. Aspal jalan ambles, bahkan ada beberapa titik permukaan jembatan yang ambrol hingga berlubang. Mencegah terjadinya kecelakaan, pemirsa, beberapa lubang sudah ditutup plat besi. Dan untuk sementara, hanya satu ruas jalan yang bisa dilalui kendaraan. Warga berharap jembatan penghubung jalan nasional itu segera diperbaiki karena kondisinya mengancam keselamatan pengguna jalan. Puluhan baut penyangga jembatan Cipendawa hilang dicuri. Akibatnya jembatan yang berada di Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat ambles. Akses jalan pun ditutup sementara. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Tabita Putri di lokasi. Tabita, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Zulfikar Naiki dan juga pemirsa. Imbas dari hilangnya puluhan baut di jembatan Cipendawa, Bekasi, jembatan penghubung Jati Asih ke Bantar Gebang, Bekasi ini membuat perbaikan jalan pun masih dilakukan pada siang hari ini, di mana petugas ini dari BMSDA Bekasi ini sudah melakukan perbaikan jalan. Mengingat setelah kemarin ditemukannya kondisi jembatan yang sebelumnya terlihat ambles, kurang lebih kedalamannya adalah 5-10 cm. Namun setelah diperbaiki, kemudian beberapa minggu kemudian diperiksa lagi, kondisinya ambles kembali. Kemudian petugas pun memeriksa bagian bawah dan ditemukan bahwa puluhan butir baut ini hilang tanpa sebab. Hilang artinya hilang dicuri, Zulfikar Naiki dan juga pemirsa. Totalnya ada sebanyak 72 butir baut yang hilang dan tentu saja pun perbaikan masih dilakukan. Kalau dari pantauan kami pada siang hari ini di jembatan Cipendawa, Bekasi ini memang kalau dari pantauan kami masih terlihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang nekat untuk melalui jalur jembatan ini. Mengingat padahal sebelumnya ya, untuk di bagian ujung di belakang saya ini sudah dipasang peringatan di mana bahwa untuk kendaraan ini tidak diperbolehkan melalui jembatan. Berikut pernyataan dari pihak BMSDA Bekasi. Ya, saat ini kondisinya sudah ditutup ya. Kita mengalihkan lalu lintas itu di jalur sebelahnya untuk kontraflow gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita biarkan lalu lintas masih terbuka, khawatir
ada hal yang tidak kita inginkan gitu. Karena kan posisi absorben itu kan sudah turun, begitu kan juga penahan bautnya juga sudah hilang gitu. Nah, lalu untuk mengurai kemacetan di sekitar jembatan Cipendawa ini yang menjadi salah satu jalur arteri yang paling banyak sekali dilalui oleh kendaraan besar dan juga kendaraan pribadi, memang sistem rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow ini diberlakukan dari kemarin hingga 3 minggu ke depan. Sementara demikian kembali ke studio, Zulfikar. Tabita Putri melaporkan dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emil Salim di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan setelah Anies menyapa pendukungnya dalam kampanye terbuka di Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu para relawan dan pendukungnya dalam kampanye terbuka di lapangan Purnawarman, Purwakarta, Jawa Barat. Anies menyoroti beragam permasalahan, mulai dari kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan dunia pendidikan. Pada Minggu siang, Anies kembali bertemu pendukungnya dalam kampanye terbuka di Tegalega, Bandung. Ia berjanji menstabilkan harga sembako dan mensejahterakan petani dan nelayan. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah kita akan memanfaatkan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Dan pada Minggu malam, Anies Baswedan bertemu ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emil Salim di Jakarta. Mereka membahas bonus demografi dan kondisi lingkungan hidup serta ketimpangan di Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menyapa relawan dan pendukungnya dalam kampanye akbar di Semarang. Keduanya optimistis meraih suara maksimal di Jawa Tengah. Arak-arakan seni budaya yang diikuti relawan dan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 memadati kawasan Taman Indonesia Raya dan Simpang 5 di Semarang, Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan kirap sejauh 1 km pada Minggu sore, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menyapa para pendukung dan membagi-bagikan kaos. Setibanya di lapangan Pancasila yang menjadi lokasi kampanye terbuka, Prabowo Subianto berjanji akan memberikan makanan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia. Diberi mandat oleh rakyat Indonesia, yang pertama kali kami laksanakan memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia akan tumbuh kuat. Sementara itu pada Minggu malam, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bersama sang istri Selvi Ananda mengunjungi pameran sepatu lokal di sebuah pusat perbelanjaan di Solo, Jawa Tengah. Gibran mendukung produksi sepatu dalam negeri dan meyakini bisa bersaing dengan sepatu impor. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa para relawan dan pendukungnya dalam kampanye terbuka di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Medan, Sumatera Utara. Ganjar menyoroti pentingnya pendidikan dan berjanji meningkatkan ekonomi nelayan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa relawan dan pendukungnya di alun-alun Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam orasinya, Ganjar mengingatkan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat melalui program Satu Sarjana untuk setiap keluarga miskin. Maka sekolah gratis betul menjadi cita-cita kita semuanya. Saya berasal dari orang tidak mampu, waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Ganjar juga mengaku siap menghadapi debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar pada hari Minggu 4 Februari nanti.
Dari daerah istimewa Yogyakarta, Ganjar Pranowo terbang ke Medan, Sumatera Utara, bertemu relawan dan pendukungnya di lapangan pinggir pantai Kampung Kurnia, Medan Belawan. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu menyebut banyak potensi nelayan yang bisa digali dan berjanji untuk meningkatkan ekonomi nelayan dengan bantuan tepat sasaran. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, pemilu serentak pada 14 Februari 2024 yang digelar saat musim hujan dibayang-bayangi bencana banjir. Sebagai antisipasi, KPUD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar simulasi pencoblosan saat banjir. KPUD ingin memastikan siap melaksanakan pemilu dalam kondisi apapun. Perahu karet bakal diterjunkan mengangkut logistik pemilu oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS bila terjadi bencana banjir saat pencoblosan pemilu 2024. Cara ini disimulasikan untuk menghadapi pemilu di wilayah Gebangsari, Kabupaten Banyumas yang menjadi daerah langganan banjir. Dalam simulasi ini, petugas maupun warga yang membutuhkan dilakukan evakuasi ke tempat aman bencana. Lewat simulasi, KPUD Banyumas ingin memastikan kesiapan menggelar pemilihan suara. Pasalnya dari 5.000 lebih TPS di Kabupaten Banyumas, 500 lebih TPS berada di lokasi rawan bencana banjir dan longsor. Langkah-langkah seperti apa yang KPU Kabupaten Banyumas bisa laksanakan ketika pemungutan suara, maka hari ini kita simulasikan. Sebelumnya SOP sudah kami susun bekerjasama dengan BPPD Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Daerah menggelar simulasi pencoblosan, terutama bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Warga lansia diberi penjelasan soal cara mencoblos surat suara. Simulasi ini juga penting bagi penyandang disabilitas netra, guna mengetahui surat suara dalam huruf Braille, sehingga pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang diharapkan berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan. Musim gelombang tinggi air laut mengancam warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus bersama saya Zulfikar Nagi. Pemirsa, panen durian yang melimpah di Pekalongan, Jawa Tengah dibagikan secara gratis. 3.000 bungkus durian kupas diberikan sebagai bentuk rasa syukur. Nyam 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 nyam. Pecinta durian, mana suaranya? Beh, lihat yang begini sih, auto pengen langsung beli ya. Eits, kalau mau yang gratisan, sok pergi ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ini semua 3.000 bungkus durian kupas memang sengaja untuk dibagikan secara cuma-cuma loh. Ah, serius nih. Wujud syukur kita Allah yang mana pada tahun ini 2024 alhamdulillah untuk panen durian kita melimpah. Ini kami dari warga itu sangat antusias untuk mengadakan tasaburan. Waduh, gak heran ya kalau ribuan warga rela memadati lapangan Desa Lolong. Bahkan mereka harus berdesakan demi mendapatkan kupon durian dari para petani yang mengumpulkan hasil panennya. Selanjutnya, kupon tinggal ditukarkan dengan 1 bungkus durian kupas. Sebelum durian dibagikan, dimulai dengan pemotongan tumpeng secara simbolis dan penyerahan buah durian kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, dari Jawa Tengah kami ajak Anda ke Jawa Barat, pemirsa. Nah, di sana ada kuliner yang selalu diburu warga di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Menu favoritnya adalah seafood tumpah dan gombiang kepala ikan manyung. Ini nih menu makanan andalan di kedai Jalan 2 Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Ada seafood tumpah dan juga gombiang kepala ikan manyung. Untuk seafood tumpah, porsinya jumbo. Isiannya ada kerang, udang, cumi, kepiting, dan aneka sayur. Ragam biota laut itu dimasak dengan saus bumbu sesuai pesanan. Ada saus padang, saus lada hitam, hingga saus asam manis. Sesuai namanya, 1 porsi jumbo ini harus ditumpahkan ke meja yang sudah diberi alas. Cocok banget kan untuk disantap beramai-ramai? Porsinya lumayan besar ya, ini untuk 4 orang juga masih, yang dilihat juga masih lebih ya, ini porsinya masih banyak banget. Rasa, aku ini pesen yang saus padang, rasanya sih pas, pedesnya level 5, lumayan pedes juga.
Selanjutnya, ada gombyang kepala ikan manyung. Cita rasa menu ini gurih sedap dan tidak amis, karena kepala ikan manyung dimasak dengan rempah bumbu kuning yang berisikan cabai merah, tomat, daun bawang, dan berbagai rempah lainnya. Untuk kita khusus untuk olahan gombyang ini, kita olah sedemikian rupa dengan bumbu khas dan rempah-rempah ya, sehingga tidak bau amis. Satu porsi gombyang kepala ikan manyung dibanderol Rp45.000. Sedangkan harga seafood tumpah bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp157.000 per paket. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Ya pemirsa, ayo dukung dan saksikan Garuda Nusantara membela Merah Putih dalam International Friendly Match U20 Indonesia versus Uzbekistan Selasa 30 Januari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Madia live eksklusif di Indosiar dan Video. Dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda untuk terus menyaksikan Fokus. Saya Zulfikar Agi pamit, selamat siang, sampai jumpa.